Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang atau tidak? Senang. Oke, kalau kalian masih senang, jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Yang bertugas silakan. Ya Tuhan, puji dan syukur kami atas Tuhan berkat hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga saat ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan pelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sertakan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Silakan duduk. Oke, terima kasih kepada Oka yang sudah pimpin kita dalam doa. Ibu mau cek kehadiran dulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir Ibu. Oke, semua hadir ya. Baik, jadi kita harus hadir ke sekolah. Kalau kita tidak hadir kecuali kita dalam kondisi sakit. Baik, masih semangat? Masih. Bagaimana semangatnya? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, sudah siap untuk belajar IPS belum? Sudah. Oke, kalau sudah siap, coba lihat di bawah meja, kursi, ada sampah diangkat. Kalau masih ada sampah di lantai diangkat. Kemudian sudah diangkat semua? Sudah. Oke, coba perhatikan tempat duduk masing-masing. Perhatikan meja yang masih berantakan. Sudah rapi semua? Sudah. Oke, coba perhatikan baju, perhatikan rambut, agar kita mengikuti pelajaran dalam keadaan siap. Oke, sudah rapikan semua? Sudah. Oke, kalau sudah rapikan semua, sekarang keluarkan buku IPS-nya di atas meja. Pulpen, alat tulisnya juga dikeluarkan. Dan tidak ada buku lain yang mengganggu. Buku pelajaran lain masih masuk di dalam tas, sehingga tidak mengganggu pelajaran kita. Bisa toh? Bisa. Oke. Sudah siap untuk ikut pelajaran IPS? Sudah. Oke, kalau sudah siap, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Ada yang masih ingat? Masih. Oke, siapa? Kesepakatan kelas kita. Siapa yang masih ingat? Yang pertama tentang apa? Oke. Disiplin waktu dalam diskusi kelompok. Oke, jadi yang pertama itu kita harus disiplin waktu dalam diskusi kelompok. Jadi pada saat diskusi kelompok itu kita harus disiplin waktu. Jadi kalau sudah saatnya kumpul selesai diskusi berarti kita sudah harus selesai. Yang berikut kesepakatan yang kedua. Saya Ibu. Oke, Divo. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah tepat waktu. Oke, jadi kesepakatan yang kedua itu menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Jadi harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang berikut, yang ketiga apa? Ayo Oke, Kopi. menjaga ketenangan dan ketertiban kelas selama proses belajar mengajar. Baik, jadi menjaga ketenangan selama proses pembelajaran. Jadi kita harus dalam kondisi tenang sehingga apa yang disampaikan oleh ibu guru bisa diterima dengan baik. Oke, kesepakatan yang berikut apa? Menjadi kepada guru sebelum menyimpulkan melakukan hal lain buat pelajaran. Oke, jadi kalau mau izin keluar harus izin ke gurunya ya. Jadi kita harus ikuti kesepakatan yang kita buat. Jadi karena ibu rasa ini masih efektif,
jadi kita masih tetap gunakan kesepakatan kita yang sudah kita buat di pertemuan berikutnya. Sebelumnya, sorry. Baik, masih semangat atau tidak? Masih. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ibu minta kalian untuk berdiri. Oke, ikuti gerakan yang ada pada layar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Silakan duduk. Oke. Siapa yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Saya Bu. Oke, Dinda, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang lembaga sosial. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang lembaga Sosial. Oke, siapa yang masih ingat lembaga sosial itu apa? Saya Bu. Dinda. Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Baik, jadi tepuk tangan dulu untuk Dinda. Baik, lembaga sosial itu keseluruhan dari sistem dan norma yang memiliki tujuan tertentu dalam masyarakat. Oke, yang masih ingat jenis-jenis lembaga sosial, ada berapa jenis lembaga sosial? 5. Ada 5. Oke, siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Divo, lembaga apa? Satu lembaga agama. Oke, yang pertama lembaga agama. Yang berikut, lembaga apa lagi? Ada lembaga apa lagi? Saya Bu. Oke, Oka. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Yang lain? Saya Bu. Oke, Yanti. Lembaga politik. Masih ada 2 lagi. Lembaga apa? Oke, Yuyun. Lembaga ekonomi. Yang berikut? Masih 1 lagi. Oke, Nelly. Lembaga pendidikan. Baik, jadi itu adalah 5 lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita ke bagian asosiasi. Coba kalian bayangkan di desa kita ada satu keluarga yang membakar lahan terlalu luas untuk menanam jagung. Karena itu asapnya menyebar ke seluruh rumah warga dan bisa bikin warga itu sesak napas. Oke, menurut kalian, menurut pendapat kalian, siapa yang seharusnya pertama kali mengingatkan atau menegur agar hal seperti itu tidak terjadi lagi? Oke, Yuyun. Lembaga keluarga, karena lembaga keluarga lah yang menyebabkan kebakaran tersebut dan hanya mereka yang bisa menegur. Baik, jadi yang berhak menegur adalah lembaga keluarga. Alasannya karena hanya lembaga keluarga lah yang bisa menegur. Oke, Ibu mau tanya lagi. Bagaimana kalau lembaga keluarga tidak tegur? Siapa yang berperan lagi di sini untuk mengatasi masalah kebakaran ini agar tidak terjadi lagi? Lembaga apa? Oke, Jindra. Lembaga pendidikan. Oke. Alasannya mengajarkan anak-anak untuk tidak merusak lingkungan. Oke, lembaga pendidikan. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Oke. Jadi lembaga selain pendidikan, selain keluarga, lembaga yang bisa mengatasi ini adalah lembaga politik. Kenapa? Karena dia bisa mengelola
mengeluarkan aturan untuk tidak membakar hutan secara sembarangan. Oke, menurut kalian, apakah lembaga pendidikan dan lembaga agama juga mempunyai peran dalam menjaga alam? Bisakah tidak lembaga agama dengan lembaga pendidikan? Bisa. Oke, coba dari lembaga pendidikan, dengan cara apa menjaga alam? Pendidikan. Cinta. Dengan cara memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan. Baik, jadi dengan cara memberikan kesadaran, jadi di pelajaran dikasih tahu juga kalau kita harus menjaga alam. Baik, dari lembaga agama dengan cara apa? Siapa yang bisa? Oka, dari lembaga agama, contohnya seperti apa? Di kota-kota mengajarkan kita untuk tidak boleh mengganggu ciptaan yang Tuhan yang lain. Oke, jadi di gereja kita juga diajarkan untuk tidak boleh mengganggu ciptaan Tuhan yang lain. Jadi biasa di gereja kalau selalu bilang kita tidak boleh, kita harus menjaga alam. Jadi lembaga keluarga juga punya peran untuk menjaga, mengajarkan kita untuk tetap menjaga alam. Baik, jadi hari ini kita akan belajar lebih mendalam tentang peranan lembaga sosial yang tadi kalian sudah sebut itu untuk melestarikan sumber daya alam. Baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, murid mampu menganalisis peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan tepat. Baik, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Sudah. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang itu. Kemudian, adapun manfaat kita mempelajari materi hari ini. Kira-kira, menurut kalian apa manfaat kalian mempelajari materi hari ini? Ada manfaatnya tidak? Oke, apa? Siapa yang bisa? Supaya kita jadi tahu untuk menjaga alam. Baik, itu selain manfaat itu, ada manfaat lain. Manfaat yang pertama yaitu dengan mempelajari materi ini, kalian jadi tahu peran masing-masing dari lembaga sosial. Jadi peran keluarga itu seperti ini dengan belajar materi hari ini. Yang kedua, dengan belajar materi hari ini punya manfaat yaitu kalian bisa belajar bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan. Seperti yang tadi sudah dicontohkan itu di sekolah juga diajarkan untuk menjaga lingkungan. Baik, kemudian dengan belajar manfaat yang ketiga yaitu dengan belajar materi hari ini kalian bisa bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Seperti yang tadi di kegiatan sebelumnya itu, setelah membakar hutan kita harus bertanggung jawab. Kemudian manfaat yang keempat, kita bisa dengan belajar materi hari ini kalian bisa menerapkan nilai gotong royong dan saling menghargai antar negara dalam mengelola sumber daya alam. Dan yang kelima, manfaat yang kelima yaitu dengan belajar materi hari ini kalian bisa menjadi generasi muda yang sadar lingkungan dan bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Jadi belajar materi hari ini itu tidak sia-sia, jadi ada manfaat untuk kalian sendiri. Baik, Ibu punya video, silakan tonton video. Ada satu masalah mengenai sumber daya alam. Jadi informasi selama penayangan video kalian mencatat hal-hal penting karena setelah ini akan ada pertanyaan. Bisa toh? Bisa. Oke, siap ya? Dalam musim kemarau panjang mulai dirasakan di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto, Timur Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Warga terpaksa antri menggunakan jerigen untuk mendapatkan air bersih. Kemarau panjang membuat warga Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur,
kesulitan air bersih. Di tempat penampungan air, sejumlah jerigen milik warga pun menumpuk untuk mendapatkan air bersih. Ada juga yang menjual air dengan harga 50.000 per tangki kapasitas 2.500 liter. Bila sumber air mulai berkurang, mereka mengambil air di sumber mata air lainnya. Mata air ini disidang berapa hari Pak? Ada 3. Iya. Di mana-mana? Di atas sana, di etas sekolah sana, di pos tetas sana. Kalau air ini biasa orang semua di sini pakai atau kamu sendiri lah? Bagian kami sini pakai sekarang. Hingga kini, upaya pemerintah setempat untuk mengatasi krisis air bersih masih terus dilakukan, selain mengandalkan sumber mata air. Perhitungan kami kurang lebih 70-80% sudah bisa diairi oleh pipa-pipa transmisi dan pipa-pipa distribusi kami, sehingga untuk mengantisipasi itu kami yakin dan percaya untuk 70-80% itu bisa. Warga berharap pemerintah setempat tidak cuma mengimbau agar warga mengirit air bersih, tapi sungguh-sungguh memberikan jalan keluar dari krisis air ini. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Oke, semua sudah nonton videonya toh? Sudah. Oke, setelah kalian menonton video, Ibu punya pertanyaan yang berkaitan dengan video. Kira-kira masalah utama apa yang dialami dalam permasalahan yang ada di dalam video itu, yang dialami oleh masyarakat desa Tulakadi itu? Ada masalah apa? Oke, Cindra. Masalah krisis air bersih. Baik, jadi tadi ada masalah krisis air bersih. Oke, kira-kira dari tadi video itu, kira-kira sumber daya alam apa yang menjadi persoalan di dalam video tadi? Oke, Reno. Sumber daya alam berupa air bersih. Baik, jadi sumber daya alam berupa air bersih. Toh tadi mengalami apa? Masalahnya apa? Mengalami krisis karena akibat apa? Apa? Kekeringan. Baik, menurut kalian kira-kira lembaga sosial mana yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah krisis air bersih di desa tersebut? Lembaga sosial yang mana? Oke. Lembaga politik. Oke, kenapa lembaga politik yang menjadi bisa menyelesaikan masalah krisis air itu? Karena lembaga politik bisa mengeluarkan aturan-aturan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oka. Baik, jadi lembaga politik bisa mengeluarkan aturan untuk menghemat air. Oke, kira-kira selain mengeluarkan aturan, kira-kira lembaga politik bisa buat apa sehingga tidak terjadi masalah krisis lagi di desa tadi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Yuyun. Lembaga ekonomi. Dari lembaga pemerintah dulu. Kira-kira apa? Apa? Mengirimkan air bersih sehingga tidak terjadi krisis. Oke. Kira-kira dari lembaga sosial yang bertanggung jawab itu, kira-kira lembaga mana lagi selain lembaga pemerintah, lembaga mana lagi yang bisa mengatasi krisis air tersebut? Yuyun, lembaga mana? Ekonomi dengan cara membantu mengirimkan air bersih atau tangki dengan harga yang wajar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yuyun. Baik, jadi lembaga ekonomi dengan cara apa? Mengirim air ke desa tersebut tapi dengan harga yang lebih murah. Oke, selain lembaga ekonomi, ada lembaga apa lagi yang bisa mengatasi krisis air itu? Keluarga bisa ke tidak? Bisa. Oke, dengan cara apa? Dengan Nelly. menjaga anggota keluarga untuk menghemat air setiap hari. Oke, jadi dengan cara mengajarkan anggota keluarga untuk menghemat air setiap hari agar tidak mengalami krisis seperti desa tersebut. Oke, selain lembaga keluarga, kira-kira ada lembaga apa lagi? Lembaga pendidikan. Oke, Cindra, lembaga pendidikan seperti apa? Mengajar murid di sekolah
menjaga lingkungan dan sumber air. Baik, jadi dengan cara mengajak murid di sekolah untuk selalu menjaga sumber air di desa agar apa tidak terjadi krisis. Oke, apa akibatnya jika semua lembaga sosial tadi tidak menjalankan peran? Misalkan tadi sudah dicontohkan kalau lembaga pendidikan dia harus ajar anak untuk menghemat air. Lembaga keluarga juga harus apa? Mengajarkan anak-anak di rumah untuk selalu menghemat air. Kira-kira dari semua peran lembaga itu bagaimana? Apa yang terjadi apabila lembaga sosial yang tadi sudah anak-anak sebut itu tidak menjalankan perannya dengan baik? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Oke. Mengalami kekeringan. Oke, kalau tidak lembaga-lembaga tadi yang sudah disebutkan itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan terjadi kekeringan. Oke, apakah hanya masalah kekeringan atau ada masalah yang lain? Bisa terjadi yang lain? Air. Kalau tidak air, kira-kira kita jadi apa? Coba. Selain kekeringan, apa? Mati. Oke, mati. Apa lagi? Apa? Kesusahan air. Kesusahan air. Ada yang lain lagi? Apa? Bisa menimbulkan apa? Perkelahian antar warga. Kenapa mereka sampai berkelahi? Karena kalau airnya sedikit, banyak yang butuh, maka terjadilah bentrok. Betul tidak? Pernah lihat kejadian seperti itu tidak? Oke, jadi itu akibat dari lembaga sosial tidak menjalankan fungsi dengan baik, maka masing-masing lembaga sosial harus menjalankan fungsinya dengan baik. Oke, kira-kira dari masalah yang tadi kita sudah sebut itu, sebagai siswa, kira-kira tindakan apa yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga sumber air tetap bersih? Kira-kira dengan cara apa? Siapa yang bisa? Oke, Bulan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang di dekat sumber air. Nanti kalau sudah dibuang dekat sumber air, otomatis airnya menjadi kotor. Oke, kira-kira apa lagi sebagai pelajar selain membuang sampah pada tempatnya? Oke, Jindra. Dengan cara membiasakan diri untuk menghemat penggunaan air bersih. Oke, dengan cara menghemat penggunaan air bersih. Ada yang lain? Ada tidak? Apa? Satu lagi, mematikan keran air ketika setelah dipakai. Oke, dari masalah yang ada di video ini, ada yang belum paham? Sudah mengerti semua? Sudah. Peran dari lembaga masing-masing lembaga itu sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham semua, maka silahkan bergabung dengan anggota kelompok masing-masing. Kita pakai kelompok yang sudah ada di pertemuan sebelumnya. Oke, kelompok 1 silakan lihat di layar. Kelompok 1 itu ada Indra, Dominikus, Opi, dan Ansila. Kelompok 2 Octavia, Marcela, Dorothea, dan Gusti. Kelompok 3 Lestianti, Cecilia, Renaldi, dan Antonius. Kelompok 4 Yohana, Arden, Frans, dan Cornelia. Oke, silakan bergabung dengan anggota kelompok masing-masing. Sudah bergabung di kelompok masing-masing? Sudah. Oke, Ibu akan membagikan kalian ke KPD. Oke, silahkan baca petunjuk yang ada di KPD itu. Jadi, diskusikan dengan kelompok masalah yang ada pada LKPD tadi. Kemudian tuliskan jawaban yang ada, tuliskan jawaban kalian ke dalam kolom yang sudah disediakan.
Kemudian apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakan kepada ibu, dan ibu harap selama proses diskusi ini semuanya bekerja sama karena akan ada penilaian. Jadi semua harus aktif di dalam kelompok, ya. Oke, waktu untuk kerja KPD ini waktunya 15 menit. Ingat, tadi kesepakatan di kelas kita yang ada satu kesepakatan di kelas kita yaitu apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi waktu 15 menit itu digunakan dengan sebaik-baiknya agar kita tetap menjalankan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Jadi baca kasus yang ada di situ, kemudian ada pertanyaan di situ dijawab. Masalah dari kasus ini ada 3 masalah toh.
Oke, waktunya tinggal 11 menit lagi.
Dengan bagaimana? Oke, sisa 4 menit.
siapkan teman-teman yang satu jadi moderator, satu jadi materi dari masing-masing kelompok. Oke, 1 menit lagi ya. Baik anak-anak, waktu untuk kalian diskusi sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok maju untuk presentasikan hasil diskusinya di depan. Kita mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 disilakan. Jadi kelompok 1 yang maju presentasi, kelompok 3 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru yang mengajar mata pelajaran IPS dan yang saya kasih teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Para pemateri disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Bacalah studi kasus di bawah ini dan tuliskan jawabannya dengan tepat. Tuliskan minimal 3 masalah utama yang kalian temukan dalam studi kasus sungai kotor di desa Mata Air. Jawab. 1. Membuang sampah rumah tangga dan limbah ternak ke sungai. 2. Larangan mencemari air, namun aturan ini diabaikan. 3. Jarang menyentuh isu kebersihan lingkungan sehingga kesadaran etika masyarakat terhadap alam semakin menurun. Dalam studi kasus sungai kotor di desa Mata Air, lembaga sosial mana yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini? Jawab. Lembaga politik. Alasannya karena lembaga ini memiliki kewenangan membuat dan menegakkan peraturan desa terkait pengolahan lingkungan. Selain itu, lembaga sosial dan lembaga lingkungan juga berperan penting dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai secara bersama-sama. Dalam studi kasus desa Mata Air, lembaga politik atau pemerintah desa belum disebutkan. Jika Anda adalah kepala desa, tindakan apa yang akan Anda lakukan dengan memanfaatkan fungsi lembaga politik untuk menyelesaikan masalah pencemaran sungai tersebut secara berkelanjutan dan berkelanjutan? Jawab. Sebagai kepala desa, saya akan membentuk peraturan desa tentang pengolahan limbah dan kebersihan sungai. 2. Mengadakan sosialisasi dan gotong royong rutin untuk menjaga kebersihan sungai. 3. Bekerja sama dengan lembaga ekonomi untuk mengelola limbah menjadi produk bernilai seperti pupuk organik. 3. Di desa Mata Air, limbah ternak menjadi salah satu penyebab solusi. Bagaimana lembaga ekonomi dapat berperan untuk mengatasi masalah limbah ternak ini sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa? Jawab.
dengan cara yang pertama memberikan pelatihan kewirausahaan bagi warga agar dapat mengolah limbah menjadi produk nilai berjual. 2. Mengembangkan sistem ekonomi sirkuler di mana hasil pengolahan limbah digunakan kembali oleh petani atau dijual keluar desa. 3. Meningkatkan pendapat masyarakat sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Menurut kelompok kami, kelompok 1 perlu menambahkan aturan tugas tentang warga tidak boleh membuang limbah di sungai pada nomor kedua. Baik, kami terima tanggapan dari kelompok 3. Kami akan memperbaiki masalah ini dalam pertemuan selanjutnya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Yang berikut kelompok 2. Kelompok 2 tanggapan dari kelompok 4 ya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru yang masih mata pelajaran IPS dan yang kami kasihi teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Masalah utama yang kami temukan dalam studi kasus sungai kotor di Desa Mata Air. Jawab, kebiasaan beberapa warga lembaga keluarga yang membuang sampah rumah tangga dan limbah ternak ke sungai. 2. Lembaga politik di desa tersebut memiliki aturan tidak tertulis tentang larangan mencemari air, namun aturan ini melalui diabaikan. 3. Bahkan khotbah di tempat ibadah lembaga agama jarang mengubah isu kebersihan lingkungan sehingga kesadaran etika masyarakat terhadap alam semakin menurun. 2. Lembaga sosial mana yang seharusnya bertanggung jawab pertama dalam kasus ini? Jawab, lembaga politik karena mengawasi kegiatan masyarakat agar tidak mencemari sungai. Sedangkan lembaga lingkungan bersama masyarakat berperan dalam kegiatan menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan di sekitar sungai. 3. Studi dalam kasus Desa Mata Air, lembaga politik pemerintah desa sebelum disebut. Jika adalah kepala desa, tindakan apa yang akan Anda lakukan dengan manfaat fungsi lembaga politik untuk menyelesaikan masalah pencemaran sungai tersebut secara berkelanjutan dan kelanjutan? Jawab, membuat program bak sampah di desa agar sampah bisa terpilih dan didaur ulang. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pelatihan tentang pengolahan limbah. Kesediaan tempat pengolahan limbah ternak dan limbah rumah tangga agar tidak langsung dibuang di sungai. 3. Di Desa Mata Air, limbah ternak menjadi salah satu penyebab polusi. Bagaimana lembaga ekonomi dapat berperan untuk mengatasi masalah limbah ternak ini sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa? Jawab, membentuk kelompok usaha kecil yang bermanfaat hasil ternak dan lingkungan untuk produk baru. Mengatur sistem menjual hasil olahan agar mendapatkan tambahan penghasilan. Jika dengan cara ini limbah berkurang dan ekonomi desa menjadi lebih maju. Sekian presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok kami, disilakan. Ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan? Ada. Kepada kelompok 4 disilahkan. Tanggapan dari kami itu menambahkan dari dengan membuat peraturan desa untuk pengelolaan rumah tangga dan ternak. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan tanggapan kepada kelompok kami. Kami tidak akan melakukan kesalahan ini pada presentasi selanjutnya. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi tanggapannya itu tambahkan pengolahan limbah ternak itu ya. Ya. Oke, silakan duduk. Yang berikut kelompok 3. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru mata pelajaran IPS, yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada pemateri disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Tuliskan minimal 3 masalah utama yang kalian temukan dalam studi kasus sungai kotor di Desa Mata Air. Jawab. Masalah utama yang kelompok kami dapatkan adalah 1. Kebiasaan beberapa warga atau lembaga keluarga yang membuang sampah rumah tangga dan limbah ternak sembarangan ke sungai. 2. Warga tidak melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga politik yang berbunyi tidak boleh mencemari air. 3. Sementara itu di sekolah atau lembaga pendidikan di desa tersebut telah mengajukan tentang pentingnya menjaga lingkungan, tetapi tidak ada tindak lanjut. Kedua, lembaga sosial mana yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini? Jawab. 1. Lembaga keluarga. Karena penyebab sungai kotor atau sungai tercemari dari para warga atau lembaga keluarga di Desa Mata Air. 2. Lembaga politik. Karena lembaga politiklah yang menetapkan aturan-aturan yang ada di desa tersebut. 3. Dalam studi kasus Desa Mata Air, lembaga politik atau pemerintah desa belum disebut. Jika Anda adalah kepala desa, tindakan apa yang akan Anda lakukan dengan memanfaatkan fungsi lembaga politik untuk menyelesaikan masalah pencemaran sungai tersebut secara berkelanjutan? Jawab. Tindakan yang akan saya lakukan jika saya sebagai kepala desa: 1. Menyusun aturan tugas agar warga tidak membuang limbah ke sungai. 2. Menyediakan tempat penampungan limbah ternak dan rumah tangga. 3. Mengembangkan program desa hijau agar masyarakat terbiasa hidup bersih dan ramah lingkungan. 3. Di Desa Mata Air, limbah ternak menjadi salah satu penyebab polusi. Bagaimana lembaga ekonomi dapat berperan untuk mengatasi masalah limbah ternak ini, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa? Lembaga ekonomi dapat membantu dengan cara: 1. Mengolah limbah ternak menjadi pupuk kompos untuk pertanian desa. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Kepada kelompok lain disilakan. Ada pertanyaan? Pada kelompok 1 disilakan. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan masukan kepada kelompok 3. Kelompok 3 harus menambahkan mengadakan sosialisasi dan gotong royong rutin untuk menjaga kebersihan sungai. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Baik, jadi tanggapan dari kelompok itu diperhatikan sehingga
masukan-masukan dari teman itu diperhatikan. Baik, yang berikut kelompok 4. Silakan. Jadi kelompok 4 ini ditanggapi oleh kelompok 2. Silakan kelompok 4. Selamat pagi guru dan teman-teman. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru Pengajar Pelajaran IPS dan yang saya kasihi teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Tuliskan minimal 3 masalah utama yang kalian temukan dalam studi kasus sungai kotor di Desa Mata Air. 1. Kebiasaan beberapa warga yang membuang sampah rumah tangga dan limbah ternak ke sungai. 2. Di desa tersebut memiliki aturan tidak tertulis tentang larangan mencemari air, namun aturan ini mulai diabaikan. 3. Di desa tersebut telah mengajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, tetapi tidak ada tindakan berupa aksi nyata. Lembaga sosial mana yang seharusnya bertanggung jawab utama dalam kasus ini? Jawab. Lembaga sosial utama dalam pemerintah, lembaga politik. Karena lembaga ini bisa mengeluarkan aturan-aturan pada desa tersebut. 2. Dalam studi kasus Desa Mata Air, lembaga politik atau pemerintah desa, sebelum disebutkan, jika Anda adalah kepala desa, tindakan apa yang akan Anda lakukan dengan memanfaatkan fungsi lembaga politik untuk menyelesaikan masalah pencemaran sungai tersebut secara berkelanjutan dan berkelanjutan. Jawab. Membuat peraturan desa tentang pengolahan limbah rumah tangga dan ternak. 2. Mengadakan kegiatan gotong royong rutin untuk membersihkan sungai. 3. Menyediakan tempat pembuangan limbah ternak dan rumah tangga yang aman dan mudah diakses warga. 3. Di Desa Mata Air, limbah ternak menjadi salah satu penyebab polusi. Bagaimana lembaga ekonomi dapat berperan untuk mengatasi masalah limbah ternak ini sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa? Jawab. Membuat usaha pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik. Terima kasih kepada sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Kepala kelompok 2 disilakan. Menurut kelompok kami, kelompok 4 perlu menambahkan bentuk kelompok usaha kecil yang memanfaatkan hasil ternak dan limbah untuk produk baru pada nomor 3. Baik, kami terima tanggapan itu. Ada pertanyaan lagi? Sekian dan terima kasih. Oke, tentang kelompok 4. Baik, jadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Jadi ada beberapa pertanyaan itu. Masalah yang ditemukan itu dalam studi kasus itu ada berapa masalah? Ada 3 masalah. Masalah yang pertama masalah apa? Masalah pencemaran air toh. Kemudian ada aturan tetapi mereka apa? Abaikan aturan itu juga menjadi masalah. Kemudian lembaga apa yang menangani masalah tersebut? Kebanyakan tadi di masing-masing kelompok itu menjawab lembaga pemerintah. Kenapa lembaga pemerintah? Karena mereka lah yang bisa lembaga politik
yang bisa mengeluarkan aturan. Jadi ada aturan tertulis, maka siapapun yang melanggar aturan itu pasti akan dikenakan sanksi. Kemudian di bagian ketiga itu tindakan apa yang dilakukan kalau Anda adalah lembaga politik. Kira-kira apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah pencemaran sungai itu? Jadi kebanyakan tadi sudah betul ya jawabannya. Yang pertama itu apa? Coba dari kelompok 1 tadi tindakannya berupa apa? Membentuk peraturan desa tentang pengelolaan limbah dan kebersihan sungai. Membentuk aturan terhadap pengolahan limbah atau sungai. Kemudian yang berikut, kira-kira bagaimana peran lembaga ekonomi untuk mengatasi tadi disebut di masalah itu ada limbah ternak toh? Tahu limbah ternak toh? Apa dari apa? Biasa di air itu kan ada yang minum mungkin, jadi limbahnya di situ. Jadi kira-kira kalau Anda adalah lembaga ekonomi, maka peran apa yang Anda lakukan untuk mengatasi limbah ternak itu? Kebanyakan tadi Ibu lihat itu jawabannya adalah mengolah limbah ternak menjadi pupuk. Selain itu apalagi? Tadi masih banyak. Kemudian mengatur sistem penjualan sehingga menjadi apa? Pupuk dijualkan menghasilkan apa? Jadi itu hasil dari teman-teman. Jadi masukan-masukan itu diperbaiki sehingga di pertemuan selanjutnya itu bisa tampil lebih maksimal. Bisa toh? Bisa. Oke, baik. Jadi untuk masih semangat toh? Masih. Biar lebih semangat kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Jadi ikuti gerakan yang ada di layar ya.
silakan bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya. Oke, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan peran dari masing-masing lembaga sosial itu? Oke, Jindra. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga menanamkan kebiasaan hemat dan peduli lingkungan. Contohnya, kami diajarkan membiasakan diri untuk menghemat penggunaan air bersih. Itu adalah salah satu contoh melestarikan sumber daya alam. Oke, jadi tentang untuk Jindra dulu. Nah, jadi lembaga keluarga itu mengajarkan untuk selalu apa? Menghemat dan saat memakai sumber daya alam. Jadi itu salah satu peranan dari lembaga sosial. Baik. Selain lembaga keluarga ada lembaga apa lagi? Oke. Lembaga agama. Lembaga agama. Oke, peranannya bagaimana? Mengajarkan tanggung jawab moral terhadap alam, contohnya menjaga lingkungan sekitar. Baik, jadi tentang untuk Nelly dulu. Baik, jadi lembaga agama itu lebih kepada moral. Apa? Untuk kita selalu menjaga apa? Sumber daya alam yang ada sebagai apa? Harus menjaga itu karena itu juga bagian dari ciptaan Tuhan. Contohnya seperti apa? Kalau dari lembaga agama, contohnya di khotbah-khotbah itu selalu diajarkan untuk selalu apa? Tidak membuang sampah pada tempat dan selalu mencintai apa yang apa? Mencintai lingkungan. Oke, itu tadi dari lembaga agama. Oke, bagaimana dengan lembaga ekonomi? Siapa yang bisa menyebutkan peranan dari lembaga ekonomi itu seperti apa? Peranan dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi. Baik, jadi lembaga ekonomi itu mengatur apa? Pemanfaatan sumber daya alam agar berkelanjutan. Itu contohnya seperti tadi di kasus itu, limbah ternak diolah menjadi pupuk dijual menghasilkan uang. Baik, yang berikut dari lembaga pendidikan. Kira-kira peranannya seperti apa lembaga pendidikan? Oke, peranannya seperti apa? Dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu lembaga pendidikan merupakan tempat berlaku kegiatan belajar mengajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Baik, jadi di lembaga pendidikan itu peranannya adalah mengubah tingkah laku. Jadi diajarkan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar lewat pelajaran-pelajaran di sekolah. Contohnya apa? Contoh di sekolah itu diajarkan untuk apa? Untuk mencintai lingkungan. Yang berikut lembaga yang terakhir yaitu lembaga politik. Kalau politik tugasnya apa? Perannya apa? Oke. Oke, membuat aturan dan kebijakan untuk melindungi sumber daya alam. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baik, jadi kesimpulannya seperti tadi yang teman-teman anak-anak sudah katakan itu, jadi dari lembaga keluarga itu perannya itu menanamkan kebiasaan hemat dan peduli lingkungan. Contohnya di keluarga diajarkan untuk hemat air bersih, mematikan keran. Kemudian agama juga begitu. Agama kaitannya dengan moral. Kalau ekonomi itu berkaitan dengan manfaat sumber daya alam dan berkelanjutan. Pendidikan itu kesadaran untuk melestarikan alam, sedangkan politik itu kaitan dengan membuat aturan. Oke anak-anak, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Tadi yang saya ke belakang, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing? Sudah. Oke. Jadi
Terima kasih atas partisipasi kalian, baik dari awal pelajaran sampai diskusi kelompok, sampai pemaparan hasil diskusi kelompok, ada yang bisa membuat kesimpulan. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah berpartisipasi hari ini. Baik, jadi masukan-masukan itu diperbaiki untuk menguji pemahaman kalian. Sudah paham toh tentang materi hari ini? Sudah. Tentang peranan lembaga sosial itu, 5 peran itu, 5 lembaga itu. Sudah mengerti toh? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti, maka untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Jadi soalnya 5 nomor itu dikerjakan masing-masing ya, itu sebagai bentuk untuk Ibu menguji pemahaman kalian. Jadi kerja masing-masing ya. Soalnya perhatikan di papan, tulis nama, dan kelas. Oke, waktunya Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Silakan. Dari belakang bisa lihat toh, soalnya jelas toh. Baik, jadi kerja dengan baik karena ini untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini ya. Kerja masing-masing. Jangan lupa tulis nama dengan kelas ya. Oke, 2 menit lagi. Satu menit lagi ya, ingat disiplin waktu. Jadi kalau itu sudah sepakat itu kita harus laksanakan.
silakan kumpul. Oke, semua sekumpul ya? Oke, semua sekumpul. Jadi selanjutnya itu silakan tulis di refleksi kalian itu, silakan refleksikan kegiatan hari ini. Ada 2 pertanyaan itu dijawab di kertas. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa yang harus saya pelajari dan bagaimana saya bisa berperan dalam menjaga sumber daya alam. Silakan. Jadi ini refleksi, jadi benar-benar dari dalam diri. Jadi hari kita belajar apa dan kira-kira peran saya seperti apa sehingga saya bisa menjaga sumber daya alam itu. Kira-kira kalian punya peran itu seperti apa sehingga bisa menjaga sumber daya alam itu tetap ada. Oke, sudah ya? Sudah selesai di refleksinya? Oke anak-anak, jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi pesan ibu, pulang cari lagi materi di internet, di buku cetak dan di lingkungan sekitar kita sehingga minggu depan ibu masuk, ibu tanya, kalian sudah ada gambaran mengenai materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Yang bertugas silakan. Ketua, puji dan syukur kami aturkan kepada hadiratmu atas berkat dan perlindungan sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran ini dengan baik. Ya Tuhan, saudara kami akan beristirahat, kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami tujukan oleh perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Oke, materi kita hari ini selesai. Terima kasih atas partisipasinya, semangatnya dari awal hingga akhir ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Itu saja. Selamat pagi.